Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas materi matematika kelas 4 volume 1 halaman 59 sampai dengan 64 yang diambil dari buku Belajar Bersama Temanmu Kurikulum Merdeka. Baiklah, kita mulai untuk bab 6, yaitu tentang segi 4. Pada kotak bertitik di samping, buatlah berbagai macam segi 4 dengan menghubungkan titik-titik dengan 4 garis. Baiklah, di sini akan saya buatkan contohnya. Untuk yang pertama atau yang A, kemudian contoh yang kedua atau yang B, berikutnya contoh untuk yang ketiga atau yang C, selanjutnya contoh yang D atau yang keempat. Gambar-gambar ini adalah sekedar untuk contoh dari saya, dan kalian bisa untuk membuat contoh-contohnya yang lainnya. Berikutnya, ayo kelompokkan bidang-bidang yang kamu buat. Dari gambar segi 4 tersebut, kita akan mengelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kita akan mengelompokkan dari segi 4 yang mana keempat sudutnya sama besar, yaitu gambar atau segi 4 yang A dan yang D. Berikutnya, kita akan mengelompokkan bangun tersebut yang mana memiliki dua pasang sisi sejajar. Yang memiliki dua pasang sisi sejajar yaitu yang A dan yang B. Berikutnya akan mengelompokkan dari bangun segi 4 yang memiliki sudut yang berhadapan sama besar. Dari keempat segi 4 yang telah kita buat tersebut, yang memiliki sudut yang berhadapan sama besar itu yang B dan C. Kita lanjutkan untuk halaman berikutnya. Di sini ada beberapa gambar segi 4, yaitu mulai A, B, C dan seterusnya sampai terakhir itu yang terakhir itu maksudnya adalah bukan A tapi J, K dan L. Dari berbagai bangun segi 4 tersebut, selanjutnya ayo pikirkan namanya, cara menggambarnya dan sifat-sifat dari berbagai segi 4 tersebut. Untuk cara menggambar dari segi 4 tersebut tentunya sudah tidak masalah karena sudah kita jelaskan tadi di awal. Selanjutnya kita akan mencari nama dan sifat-sifat dari segi 4 tersebut. Yang pertama, kita akan mencari dulu namanya. Untuk bangun segi 4 yang A, perhatikan pada gambar untuk yang A, di mana segi 4 tersebut adalah segi 4 sembarang. Berikutnya untuk yang B. Untuk yang B, segi 4 tersebut namanya adalah trapesium sembarang. Sedangkan gambar segi 4 yang C namanya adalah jajar genjang. Berikutnya yang D. Yang D itu sama dengan C, yaitu jajar genjang. Selanjutnya untuk segi 4 yang E, namanya adalah trapesium siku-siku. Berikutnya untuk F, namanya adalah persegi panjang. Berikutnya gambar segi 4 yang G, itu adalah persegi. Untuk selanjutnya yang H, itu segi 4 sembarang. Berikutnya I. Untuk yang I berarti itu gambar jajar genjang. Selanjutnya untuk J. J segi 4 tersebut namanya adalah belah ketupat. Berikutnya K. Untuk yang K itu trapesium sembarang. Berikutnya L. Untuk yang L namanya adalah persegi. Setelah kita ketahui nama-nama dari segi 4 tersebut, selanjutnya tinggal kita cari sifat-sifat dari segi 4 tersebut. Untuk sifat-sifat dari bangun segi 4 tersebut, yang pertama kita mulai dari gambar segi 4 sembarang, yaitu untuk gambar yang A dan H. Sifat-sifat dari segi 4 sembarang, pertama, keempat sisinya tidak sama panjang. Berikutnya, besar seluruh sudutnya ada 360 derajat. Berikutnya, besar setiap sudutnya berbeda-beda. Berikutnya, tidak memiliki simetri lipat. Berikutnya, sifat-sifat dari segi 4 tersebut untuk yang kedua, trapesium sembarang, yaitu gambar B
dan K. Adapun sifat-sifatnya untuk trapesium sembarang memiliki sepasang sisi sejajar yang tidak sama panjangnya. Berikutnya, keempat sudutnya tidak sama besarnya. Selanjutnya, sifat yang ketiga, kedua garis diagonalnya panjangnya berbeda. Sifat-sifat segi empat berikut adalah jajar genjang. Adapun untuk gambar jajar genjang itu C, D, dan I. Sifat-sifatnya adalah pertama, memiliki dua pasang sisi sejajar yang sama panjangnya. 2. Sudut yang berhadapan sama besar. 3. Memiliki dua garis diagonal tidak sama panjangnya. 4. Tidak memiliki simetri lipat. Berikutnya adalah sifat-sifat dari trapesium siku-siku. Adapun untuk trapesium siku-siku yaitu gambar yang E. Sifat-sifatnya, pertama, memiliki sepasang sisi sejajar tidak sama panjang. 2. Memiliki dua sudut siku-siku yang berdekatan. 3. Memiliki dua garis diagonal yang tidak sama panjangnya. Untuk berikutnya yaitu sifat-sifat dari persegi panjang. Adapun untuk gambar persegi panjang itu yang F. Sifat-sifatnya, pertama, memiliki dua pasang sisi sejajar yang sama panjangnya. Berikutnya, memiliki empat sudut yang sama besar. Berikutnya, memiliki dua garis diagonal sama panjang. Dan berakhir, memiliki dua simetri lipat. Berikutnya, bangun segi empat yang berikut adalah persegi, itu gambar G dan L. Adapun sifat-sifatnya, keempat sisinya sama panjang, keempat sudutnya sama besar yaitu 90 derajat. Berikutnya, memiliki 4 sumbu simetri putar dan 4 simetri lipat. Berikutnya, memiliki 2 diagonal dan berpotongan tegak lurus. Berikutnya yaitu sifat dari belah ketupat. Untuk belah ketupat gambarnya itu yang C. Adapun untuk yang C itu bisa juga untuk belah ketupat ataupun jajar genjang, tinggal bagaimana persepsi saja untuk melihatnya. Sekarang untuk sifat-sifat dari belah ketupat, pertama, memiliki 4 sisi sama panjang. Berikutnya, sudut yang berhadapan sama besar. 3. Memiliki 2 garis diagonal berpotongan tegak lurus. Dan 4. Memiliki 2 simetri lipat dan juga simetri putar. Untuk berikutnya yaitu tentang garis tegak lurus. 1. Ayo eksplorasi segi 4E pada halaman 56. 1. Pada sudut berapa garis 1 dan 4 berpotongan? Untuk mengetahui pada sudut berapa garis 1 dan 4 berpotongan, maka kita harus mengukurnya terlebih dahulu. Berikutnya, ukurlah sudut A, B, C, dan D. Untuk memudahkan dalam mengukurnya, kita langsung saja gunakan gambar yang bawah. Di sini saya gunakan busur derajat. Untuk mengukurnya, perhatikan pertama taruh pusat busur derajat berlimpit dengan titik sudut di atas kaki sudut yang ada. Kemudian taruh garis 0 derajat dengan salah satu kaki sudut. Perhatikan di skala yang berlimpit dengan kaki sudut yang lain menunjuk pada angka di antara 60 dan 70 atau samanya menuju ke 65. Dengan demikian besar sudut A adalah 65 derajat. Berikutnya ditanyakan berapakah besar sudut B. Untuk mengetahui besar sudut B caranya, perhatikan di sini sudut A dengan sudut B adalah pada satu garis lurus, yang mana besar garis lurus adalah 180 derajat. Demikian untuk mengetahui sudut B yaitu 180 dikurangi besar sudut A yaitu 65 derajat. 180 dikurangi 65 tinggal 115. Dengan demikian untuk sudut B besarnya adalah 115 derajat. Berikutnya ditanyakan berapakah sudut C. Sudut C bertolak belakang dengan sudut A. Untuk sudut yang bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Bila demikian, sudut C besarnya sama dengan sudut A yaitu 65 derajat. Berikutnya ditanyakan berapa besar sudut D. Untuk sudut D bertolak belakang dengan sudut B. Bila demikian, besarnya sama yaitu 115 derajat untuk sudut D. Kembali untuk pertanyaan nomor 2, pada sudut berapa garis 1 dan 4 berpotongan, yaitu pada sudut 65 derajat dan 115 derajat. Berikutnya ditanyakan untuk nomor 2, pada sudut berapa garis 2 dan 3 berpotongan. Dan
ukurlah sudut F, G, H, dan I. Untuk mengetahui pada sudut berapa garis 2 dan 3 perpotongan, berarti kita harus mengetahui dulu besar sudut F, G, H, dan I. Perhatikan pada sudut F, G, H, dan I terletak pada garis perpotongan tegak lurus atau siku-siku, dan demikian besarnya masing-masing adalah 90 derajat. Dan demikian pada sudut berapa garis 2 dan 3 perpotongan, yaitu pada sudut 90 derajat. Selanjutnya, perhatikan pada keterangan berikut. Dua garis dikatakan saling tegak lurus jika dua garis tersebut berpotongan membentuk sudut siku-siku. Adapun garis 2 dan 3 merupakan garis yang saling tegak lurus. Kita lanjutkan untuk nomor 2. Gambar di samping menunjukkan sebuah simbol kantor pos di peta Jepang. 1. Pada sudut berapakah garis B dan C berpotongan? Perhatikan garis B dan C. Apabila kita ukur menggunakan busur derajat, maka di sini akan kita lihat bahwa garis tersebut menunjukkan 90, sehingga perpotongan garis B dan C besar sudutnya adalah 90 derajat. Dengan demikian, untuk menjawab soal nomor 1, yaitu pada sudut berapakah garis B dan C berpotongan, yaitu pada sudut 90 derajat. Berikutnya nomor 2. Jika garis C diperpanjang, sudut apa yang dibentuk garis A dan garis C? Apabila garis C diperpanjang, maka garis C dengan garis A akan berpotongan tegak lurus. Adapun sudut yang terbentuk namanya adalah sudut siku-siku, atau sama halnya dengan sudut yang besarnya 90 derajat. Kita lanjutkan. Suatu garis yang diperpanjang memotong secara tegak lurus garis yang lain. Meskipun kita tidak mengetahui titik perpotongannya, maka kedua garis tersebut tetap saling tegak lurus. Nomor 3. Garis-garis manakah yang saling tegak lurus? 1. Untuk nomor 1 kita cek menggunakan busur derajat. Perhatikan di sini, apakah sudutnya membentuk 90 derajat atau bisa dikatakan sebagai sudut siku-siku? Jika iya, maka garis tersebut merupakan tegak lurus, dan di sini sudutnya adalah 90 derajat. Kalau demikian, ini merupakan garis yang tegak lurus. Berikutnya untuk nomor 2 kita juga cek menggunakan busur derajat, dan di sini pun membentuk 90 derajat. Berikutnya untuk nomor 3. Untuk nomor 3 sudutnya adalah 80 derajat, tidak membentuk sudut siku-siku. Bila demikian, untuk nomor 3 tidak termasuk tegak lurus atau bukan garis yang saling tegak lurus. Berikutnya nomor 4. Untuk nomor 4, ini merupakan suatu garis yang diperpanjang memotong secara tegak lurus garis yang lain, meskipun kita tidak mengetahui titik perpotongannya. Apabila kita gunakan busur derajat, maka akan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Dan demikian nomor 4 merupakan garis yang saling tegak lurus. Dengan demikian, garis-garis manakah yang saling tegak lurus, yaitu garis nomor 1, 2, dan nomor 4. Berikutnya nomor 4. Ayo carilah garis-garis yang saling tegak lurus pada segi 4 di halaman 60. Kita lihat kembali halaman 60. Dari gambar tersebut, kita diminta untuk mencari garis yang saling tegak lurus. Untuk mengetahuinya, yaitu dengan mencari garis yang memiliki besar sudutnya adalah 90 derajat. Dan di sini saya sudah menghitungnya, yaitu untuk gambar yang A, kemudian yang E, F, terus kemudian G dan L. Itu semua merupakan garis yang saling tegak lurus. Berikutnya nomor 5, ayo lipatlah kertas untuk membuat garis-garis tegak lurus. Perhatikan pada gambar itu sebuah kertas, kemudian dilipat, dan kita akan melanjutkan dulu untuk halaman berikutnya. Untuk berikutnya yaitu nomor 6, ayo eksplorasi bagaimana membuat garis tegak lurus. Ide dari Yosef pertama membuat garis lurus terlebih dahulu, kemudian menempelkan busur derajat pada garis lurus tersebut. Selanjutnya membuat sebuah titik pada skala 90 derajatnya dan
Berikutnya dari bilik tersebut ditarik sebuah garis lurus. Berikutnya ide dari cutback pertama yaitu membuat garis lurus terlebih dahulu. Selanjutnya menggunakan segitiga atau busur segitiga siku-siku, tempatkan sesuai dengan garis tersebut dan membuat garis lurus. Berikut ide dari Farida yaitu membuat garis lurus secara vertikal, kemudian di posisi siku-sikunya membuat garis mendatar dan diperpanjang. Berikutnya untuk nomor 7, gambarlah suatu garis 1 melewati titik A dan tegak lurus dengan garis A. Di sini saya menggunakan busur derajat. Pertama, taruh terlebih dahulu busur derajatnya dan posisi pusat busur derajat berimpit dengan titik A. Dan posisi 0 derajat tepat pada garis A. Selanjutnya pada skala 90 kita membuat sebuah titik. Setelah itu tinggal kita buat garis dari titik tersebut ke titik A. Berikutnya untuk nomor 2 yaitu melewati titik B dan tegak lurus dengan garis A. Di sini kita gunakan busur derajat kembali. Perhatikan pada posisi 0 skala 0 kita paskan dengan garis A, dan pada posisi titik B paskan dengan skala 90 derajat. Kemudian pada posisi titik pusat busur kita kasih sebuah titik. Selanjutnya dari titik B ke titik yang ada di garis A buat garis lurus. Untuk selanjutnya latihan yaitu garis-garis mana saja yang saling tegak lurus. Untuk garis yang tegak lurus, untuk garis yang A yaitu tegak lurus dengan G. Hal ini setelah dibuktikan dengan menggunakan busur derajat di mana sudutnya membentuk sudut 90 derajat. Kemudian untuk yang B, tegak lurus dengan yang E atau garis E, di mana setelah menggunakan busur derajat sudutnya adalah 90 derajat. Demikianlah latihan soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.